mengulas sisi lain dari seorang pemimpin. Ada kisah, track record, hingga kebijakan. Kita akan menggali sosok profil narasumber di setiap episodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Purwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Kali ini kita akan mengulas salah satu profil dari anggota DPRD Banten. Mungkin di Provinsi Banten tidak banyak atau belum banyak yang mengenal beliau, walaupun sebenarnya beliau adalah jauh lebih dahulu begitu ya, terjun ke politisi, lebih tepatnya Partai Nasdem, karena beliau lebih terkenal di Tangerang dan saat ini sudah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, lebih tepatnya Ketua Fraksi Partai Nasdem, Bapak Wawan Suhada. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Lili. Kita ingin sedikit mengulas ataupun juga mengulik profil dari Bapak Wawan Suhada ini yang merupakan salah satu anggota DPRD Provinsi Banten dan saat itu di Dapil Tangerang B atau Dapil Banten 5 begitu ya, yang memang dari Tangerang sana. Mungkin Bapak sedikit menceritakan mengapa Bapak memilih maju ke DPRD Provinsi Banten, walaupun sebenarnya di politisi Partai Nasdem sudah cukup lama Pak. Kenapa baru di tahun 2024 ini? Oke, Bali, terima kasih banyak ya atas kesempatan hari ini. Terima kasih juga untuk Banten TV ya. Pertama, saya lahir dari dunia profesional, yaitu di pengusaha di bidang travel, haji dan umroh. Ya, saya hampir sekitar 12 tahun menggeluti profesi sebagai pengusaha di bidang perjalanan travel, haji dan umroh. Berawal dari hal-hal yang sederhana, Mbak Lili. Ya, inilah dorongan dari berbagai kalangan, terutama di kalangan ulama, ya, para kiai, para ustadz yang semakin sering bertemu dengan saya, mereka mendukung saya untuk maju sebagai calon legislatif, ya, sebuah langkah yang besar yang harus saya ambil, ya, karena saya sudah cukup nyaman menjadi kader di Nasdem, saya sudah cukup nyaman menjadi sekretaris wilayah Partai Nasdem Provinsi Banten, namun dorongan-dorongan dari para alim ulama, para kiai yang sehari-harinya bersentuhan dengan operasional pelaksanaan umroh haji, mereka mendukung saya untuk maju dan tekad kuat, bismillah, alhamdulillah terpilih. Ini jalan yang memang saya katakan ini seperti Jabal Magnet di Madinah. Ya, Jabal Magnet Madinah itu semakin kita jauh keluar dari sirkuit magnet itu semakin kita tertarik. Nah, ini sekuat apapun saya berkehendak untuk menghindar dari arena panggung politik. Tapi alhamdulillah Allah menakdirkan saya untuk tampil menjadi legislatif dan alhamdulillah terpilih. Ya. Oke. Kenapa Bapak langsung ke anggota DPRD Banten dibanding dengan misalnya anggota DPRD yang lain, dia dari daerahnya dulu, misalnya Tangerang dulu, baru ke Provinsi Banten. Tapi ini Bapak langsung terjun langsung ke DPRD Provinsi Banten dan langsung jadi pula begitu. Ya, alhamdulillah. Pada prinsipnya sama saja ya. Selama kita berbuat untuk masyarakat ya di level manapun, insya Allah ini sebuah ladang kebaikan ya. Tantangannya sederhana waktu itu. Bagaimana saya selama setiap tahun satu periode, alhamdulillah travel kami memberangkatkan 5 sampai 7 ribu setiap tahun. Ya, ini tantangan buat kami ya kan pribadi bahwa kalau saya bisa memberangkatkan jamaah 5.000 sampai 7.000 setahun, insya Allah mendapatkan kebaikan dari nilai-nilai ibadah tersebut. Kenapa saya tidak tertantang untuk melayani lebih lagi masyarakat? Ya, ada irisan-irisan antara umat yang kami berangkatkan melalui travel haji umroh dengan masyarakat yang insya Allah terlayani dengan melalui aspirasi-aspirasi yang disampaikan. Saya melihat irisan tersebut menantang saya untuk berbuat lebih banyak lagi, khususnya masyarakat di Provinsi Banten. Kenapa Provinsi Banten saya pilih? Pertama, ini sinkron dengan kedudukan saya sebagai sekretaris wilayah Partai Nasdem Provinsi Banten. Ya, pastinya saya melihat skala itu. Kedua, saya melihat kegiatan haji dan umroh ya ada hal yang memang perlu kita dorong ya, khususnya di kegiatan penyelenggaraan haji dan umroh di Provinsi Banten. Ini juga menjadi dasar modal awal kenapa saya bergerak di maju sebagai legislator dan memilih kancah Provinsi Banten. Insya Allah pilihan itu tepat ya. Alhamdulillah saat ini saya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Banten
dan diamanahkan sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem Provinsi Banten. Oke. Alhamdulillah. Lalu mengapa Bapak memilih Nasdem sebagai rumah? Siap. Jadi sederhana saja Mbak Lili. Saya dulunya di salah satu partai juga ya. Sebelum ke Nasdem saya berlabuh di tempatnya di PKB waktu itu ya. Oke. Saya kenal dengan banyak teman-teman di PKB. Saya nyaman di PKB ya. Ada ruang-ruang yang memang saya sangat merasa senang dan bahagia di PKB. Namun memang seiring sejalan waktu ya, saya melihat ada sebuah perbedaan ya. Bukan perbedaan yang negatif, tapi perbedaan yang sifatnya ingin lebih memperkaya lagi, memperkaya pergaulan, pertemanan, lingkungan, jaringan dan sebagainya. Alhamdulillah di tahun 2022 kurang lebih saya memilih untuk berlabuh ke partai pimpinan ketum kami Pak Surya Paloh. Saya melihat ada sebuah visi besar, yaitu Gerakan Restorasi Indonesia ya, gerakan perubahan. Saya pernah berdiskusi dengan beliau bahwasanya perubahan adalah sebuah gerakan yang dapat terjadi kapan saja, oleh siapa saja. Sederhana, ya. Perubahan dari hal buruk menjadi hal yang baik. Ini sebuah langkah yang tetap harus kita lakukan sebagai manusia. Jadi gerakan perubahan ini sangat menyatu sangat mengena di di pikiran saya, dan saya juga berkunjung ke Nasdem Tower. Alhamdulillah luar biasa. Nasdem Tower ini bisa dikatakan gedung partai politik termegah mungkin ya. Bukan megahnya yang saya lihat, tapi penataan yang baik, penataan yang sangat tertata, secara rapi, secara apik. Ini menandakan bahwa partai ini dibangun tidak asal-asalan. Partai ini dibangun dengan struktur dan mekanisme yang tertata dengan rapi, sederhana. Bapak bergabung di tahun 2022 di Partai Nasdem, tapi langsung mendapatkan tempat yang strategis sekretaris wilayah. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Ya, saya alhamdulillah berhubungan baik dan memiliki hubungan baik dengan Pak Wahidin Halim. Ya, beliau sebagai Gubernur Banten tahun 2017-2022. Alhamdulillah kebetulan sebelum beliau menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem pun saya cukup kenal baik dengan beliau. Persis setelah beliau terpilih menjadi beliau diangkat sebagai ketua wilayah Partai Nasdem Provinsi Banten, saya diajak untuk membangun Nasdem di Provinsi Banten, dan alhamdulillah saya siap untuk itu. Beliau juga sangat mendidik kami ya di Nasdem Provinsi Banten untuk menjadi kader yang setia, kader yang loyal, kader yang siap memperjuangkan dan perjuangkan kebutuhan partai di Provinsi Nasdem. Dan alhamdulillah saat ini beliau mempercayakan saya sebagai sekretaris DPW Partai Nasdem, dan ini juga pastinya mendapatkan restu dari Ketua Umum kita, dari Bapak Surya Paloh. Oke. Selama 2 tahun ini apakah menurut Bapak sudah sangat atau sudah cukup mengenal Partai Nasdem secara pribadi ke Partai Nasdem? Insya Allah, dan saya merasa yakin bahwa Nasdem itu bukan hanya menjadi partai saya, tapi lifestyle saya. Oh, lifestyle begitu ya. Baik, Pak, 12 tahun sudah terjun sebagai pengusaha travel umroh, lalu kemudian saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Apakah nanti tidak terbagi, Pak? Apakah tetap akan fokus di anggota DPRD Provinsi Banten, atau justru tetap juga mensinkronkan dengan program Bapak tadi yang untuk travel umroh dan haji seperti apa di Banten? Ya, saya rasa komitmen saya sebagai anggota legislatif pastinya harus setelah saya dilantik 1 September ini, saya harus berkomitmen untuk melayani aspirasi masyarakat ya. Saya sebagai penyambung lidah masyarakat harus berkomitmen dalam menjalankan kewajiban saya sebagai wakil rakyat. Sejak tanggal tersebut saya setelah melakukan peralihan ya, estafet kepemimpinan perusahaan saya kepada orang yang memang sudah saya siapkan. Dalam ini ada keluarga saya, terutama istri saya. Alhamdulillah sudah menjalankan dengan baik. Saya rasa tidak ada masalah ya. Perusahaan yang sudah dijalankan selama berpuluh tahun, insya Allah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan ini justru harusnya menjadi penguatan karena haji dan umroh ini erat kaitannya dengan umat, erat kaitannya dengan masyarakat. Jadi saya akan tetap mendukung ya kegiatan di perusahaan BS Travel Group sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh istri saya sebagai pelaksana di BS Travel tersebut. Oke. Tidak ada masalah. Iya.
Pak, sebagai penyambung lidah masyarakat begitu ke Ya. pemerintah daerah, tadi kan juga Bapak yang menyuarakan terkait travel umroh dan juga haji. Permasalahan apa sih Pak yang ada di Banten terkait umroh dan haji ini? Wah, Yang ingin luar Bapak biasa, suarakan? luar biasa ya. Makasih Mbak Eli. Ini jarang-jarang pertanyaan ini ya. Saya melihat ini dinamika penyelenggaraan umroh dan haji, khususnya di bidang umroh di Provinsi Banten, ini sangat banyak mengalami kendala ya. Pertama kendala yang terbesar yaitu masalah legalitas. Ya, masalah legalitas di mana masih banyak berkeliaran travel yang tidak berizin, yang masih sangat percaya diri menawarkan paket-paket umroh ya. Sementara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ya, kalau tidak salah sekitar pasal 121 menyampaikan bahwa ada ancaman pidana dan ancaman denda ya. Denda sekitar 6 miliar, ancaman pidana sekitar 6 tahun. Nah, di Banten saat ini ya banyak sekali ya pihak-pihak yang mengatasnamakan PPU, namun pada kenyataannya tidak memiliki izin. Ya, ini yang harusnya menjadi perhatian, khususnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten untuk segera dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, apalagi saat ini sudah sudah diresmikan, sudah dicanangkan program penyidik PPNS. Ya, Kementerian Agama saat ini memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Kementerian Agama. Artinya tidak menjadi alasan Kementerian Agama di tingkat manapun untuk membiarkan praktek-praktek ilegal seperti ini. Ya, kenapa saya sampaikan hal ini? Kami yang berizin merasa sangat terganggu. Ya, kami yang berizin bersusah payah merancang, merakit, mempersiapkan dan mengoperasionalkan perusahaan kami sedari awal sampai dengan proses berizin, karena PPU itu perusahaan penyelenggara ibadah umroh ini adalah salah satu segmentasi bisnis atau usaha yang sangat erat kaitannya dengan perizinan. Ya. Bahkan ini bisa dikatakan high risk policy. Ya, PPU ini masuk dalam kategori yang high risk policy, di mana ini membutuhkan orang-orang yang memang sangat profesional di bidangnya, yang tersertifikasi. Jangankan sertifikasi perusahaan, orang yang terlibat di dalamnya pun harus memiliki sertifikasi. Contoh certified tour leader, certified tour guide. Ya, tour guide ya, certified untuk manasik penyelenggara ibadah umroh dan haji. Ini satu hal mendasar. Kami mendorong Kementerian Agama melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten untuk bergerak cepat. Ya, di airport sana masih banyak orang-orang yang seolah-olah punya PPU, tapi kenyataannya hanya brand saja. Jangankan PT, jangankan PPU, mereka hanya punya brand saja, tidak ada PT. Nah, kami mengajak kepada teman-teman Asosiasi Umroh Haji Nasional juga, karena kebetulan saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Umroh Haji Nasional, ya, bersatu, ya, kebersamaan pengusaha travel haji dan umroh. Kami mengajak rekan-rekan seluruh asosiasi yang lain, ya, ada sekitar 9 asosiasi yang lain, dan pastinya rekan-rekan PPU untuk ikut mengawasi. Ya, kita dirugikan, ya, kita sangat menjadi korban. Apa yang dinamakan korban? Dalam hal ini kami melihat bahwasanya masyarakat saat ini hanya melihat figur yang membawa jamaah atau tour guide atau tour leader. Masyarakat kadang tidak melihat apakah ini perusahaan berizin atau tidak. Ya, hanya karena iming-iming promosi di Instagram, di TikTok yang murah, ya, yang jalannya barang artis dan sebagainya. Padahal kenyataannya mereka adalah travel yang tidak berizin. Ya, itulah yang kami namakan sebagai korban. Seharusnya ya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten cepat melakukan tindakan-tindakan yang lebih ke arah penindakan seperti itu. Bapak saat ini duduk di komisi berapa? Komisi 4. Komisi 4, tapi memang sebenarnya tidak berhubungan dengan travel umroh dan haji, betul ya? Komisi 4 itu adalah pembangunan. Lalu betul. bagaimana Bapak menyuarakan permasalahan umroh dan haji tadi? Ya, saya sebagai ketua fraksi pastinya bertugas bukan hanya di komisi, tapi juga memfasilitasi dan mengkoordinir seluruh rekan-rekan yang saat ini ada 10 orang anggota DPD Provinsi Banten fraksi Nasdem yang duduk di lintas komisi, ada 5 komisi, dan insya Allah
apa yang menjadi concern saya di bidang penyelenggaraan umroh haji di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten akan saya sampaikan di Komisi 5. Kebetulan Nasdem saat ini menduduki wakil ketua Komisi 5, ya. Insya Allah upaya kami dalam membangun ekosistem yang sehat dalam pelaksanaan ibadah haji umroh dapat terakomodir dengan baik. Seperti itu, Mbak Lili. Kalau di dapil Bapak sendiri Tangerang B, lebih banyak yang mencuat permasalahan apa di sana yang dikeluhkan banyak masyarakat di sana? Ya, pada umumnya di dapil Tangerang B atau Banten 5 yang memiliki konstituen dari Kecamatan Paku Haji, Sepatan Timur, Teluk Naga, Kosambi, Raja, Pasar Kemis, Sindang Jaya, 8 kecamatan ini pada umumnya berbeda tipikal ya. Ya. Kalau dapil 3 ini karena masih banyak penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan nelayan ya, dan peternakan, ini umumnya aspirasi yang masuk seperti RTLH ya, rumah tidak layak huni, ya, infrastruktur dasar seperti Yudit, SPAL dan sebagainya. Ini satu permasalahan dasar lah ya, yang memang perlu dan harus ditangani dengan baik. Namun di dapil 4 ya, dapil 4 itu 3 kecamatan, Rajak, Pasar Kemis, Sindang Jaya, tipikal masyarakatnya sudah cukup heterogen ya. Ada pedagang ya, ada karyawan, ada industri ya. Itu aspirasinya juga berbeda tipikalnya. Mereka lebih ke arah permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat seperti tanah sertifikat yang belum diberikan oleh developer ya, seperti itu. Ada juga yang fasilitas umum dan fasilitas sosialnya yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ini juga menjadi sorotan kami ya, khususnya saya di dapil Banten 5 Tangerang B, seperti itu Mbak Lili. Oke, tadi Bapak menyebut masih ada rumah tidak layak huni di Tangerang. Padahal Tangerang boleh dibilang penyangga ibu kota, dekat sekali dengan Jakarta. Mengapa Bapak, menurut Bapak saya masih juga ada? Kaget, Mbak. Nanti kita tahan dulu Pak diskusi ya. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Mengulas sisi lain dari seorang pemimpin. Ada kisah, track record, hingga kebijakan. Kita akan menggali sosok profil narasumber di setiap episodenya. Mengulas sisi lain dari seorang pemimpin. Ada kisah, track record, hingga kebijakan. Kita akan menggali sosok profil narasumber di setiap episodenya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus. Kita kali ini mengenal lebih dekat Bapak Wawan Suhada. Pak, kembali lagi ke tadi yang begitu banyak permasalahan yang muncul dari Tangerang B. Salah satunya adalah rumah tidak layak huni atau RTLH. Padahal salah satu daerah penyangga ibu kota begitu ya, dekat sekali dengan DKI Jakarta. Menurut Bapak, mengapa masih ada RTLH ditemukan di sana? Saya juga ketika awal menyerap aspirasi dari masyarakat melalui reses, ya, saya melihat kok bisa itu kan daerah Tangerang yang nilai kesetaraan pembangunannya cukup tinggi, pendapatan asli daerah juga tinggi, kok masih bisa seperti itu dan masih ada ya. Saya menemukan memang disparitas ya, memang disparitas pembangunan itu tetap ada. Jangankan Banten Utara dengan Banten Selatan ya, itu di Tangerang saja, khususnya Tangerang Utara dengan Tangerang Selatan atau Tangerang Tengah, itu sangat terjadi disparitas pembangunan yang cukup tinggi. Ya, saya melihat bahwasanya dapil saya di Tangerang Utara ini adalah daerah di Tangerang yang cukup tertinggal dibanding Tangerang Selatan. Ya, kenapa? Saya melihat Tangerang Selatan ini kan banyak developer perumahan ya, yang tumbuh subur di sana. Di sana ada Paramount, ada Sumarekon, ada BSD, Ciputra dan sebagainya ya. Nah, ini berbanding terbalik dengan Tangerang Utara. Ya, sekarang saja nih muncul PSN. Ya, Pantai Indah Kapuk. Ya, dan dengan Agung Sedayu sebagai penggerak di sana. Nah, tetapi ya pada prinsipnya pembangunan di Tangerang Utara memiliki tipikal yang sangat berbeda. Ya, mayoritas penduduk di sana masih pertanian, di bidang pertanian, di bidang nelayan, sebagian pedagang ya, masih kecil
karyawan yang di bidang profesional itu masih sangat kecil. Beberapa titik seperti Kecamatan Kosambi, Kecamatan Sepatan, Pakuhaji, itu masih ada titik-titik di mana masyarakat ekonomi lemahnya masih cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang mengadukan pada saya adanya RTLH. Di daerah Kayu Agung saja, kalau saya perhatikan, itu RTLH di tiap RW-nya itu minimal ada 2 sampai dengan 3. Ini sebuah indikasi bahwa pembangunan di Tangerang Utara dengan Tangerang Selatan masih belum rata. Ini tantangan buat kita semua, khususnya saya dalam melaksanakan fungsi dan peran pengawasan pembangunan. Seperti itu, Mbak Lili. Oke, di Tangerangnya saja masih ada yang belum rata, Itu dia. apalagi sebantennya begitu Pak ya. Baik, Itu dia. Bapak, apa yang ada dalam pikiran Bapak ketika Bapak menjadi wakil rakyat? Atau menurut Bapak wakil rakyat itu harusnya seperti apa sih? Sampai dengan sekarang ini saya kayak nggak percaya apakah saya seorang politisi ya. Ya, karena buat saya mengalir saja. Ya, pastinya memiliki perencanaan. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Buat saya menjadi wakil rakyat, ya, ini bukan seperti Superman atau Robin Hood. Ya. Robin Hood bawa gandum dari orang dilempar ke masyarakat secara gratis. Superman apapun yang di depan langsung bisa berubah. Ya, kami sangat melihat bahwa seorang legislatif itu bukan manusia superhero. Ini harus sampaikan kepada masyarakat. Kami hadir misalkan dalam konsep reses, ya, menerima atau menyerap masukan dari masyarakat. Bukan melulu seluruh masukan dari masyarakat itu kami catat dan kami realisasikan. Nggak bisa seperti itu. Ya, kami adalah penyambung lidah masyarakat. Ini yang paling penting. Ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Tapi bukan pula kami ini juru catat, mencatat masukan dari masyarakat tapi tidak berbuat apa-apa. Ini yang harus kita clearkan di masyarakat. Nah, makanya menjadi legislatif ini adalah manifestasi saya pribadi untuk lebih berguna lagi untuk masyarakat. Khairunas anfa'uhum linnas. Itu konsep saya, sederhana. Jadi meningkatkan fungsi peran saya sebagai individu, ya, dari kuadran 1, 2, 3, sekarang kuadran 4, yang insya Allah lebih berguna lagi untuk masyarakat. Ini sebagai manifestasi. Makanya saya ketika terjun di politik, terjun ke masyarakat dan terpilih sebagai anggota DPRD, saya menisbatkan bahwa ini bukan hanya bicara lencana sebagai anggota dewan, bukan hanya bicara tentang prestis menjadi seorang DPRD, tapi ada 3 peran yang berada di tangan saya. Peran untuk peraturan daerah, membuat peraturan daerah, legislasi. Peran untuk anggaran, pembelanjaan daerah, APBD. Dan terakhir peran pengawasan pembangunan daerah. Ini, andai ini berada di tangan yang tepat, insya Allah ini punya manfaat untuk masyarakat. Begitupun sebaliknya. Nah, saya berusaha untuk menjadi tangan yang tepat untuk masyarakat terhadap 3 poin ini. Oke, artinya Bapak juga berupaya akan melayani masyarakat, begitu pastinya, ya? Pastinya. Sebagai pelayan dari masyarakat. Lalu bagaimana dukungan dari orang-orang terdekat, keluarga misalnya saat Bapak sudah pertama kali menjadi anggota DPRD Banten, seperti apa mereka? Sebelum ke arah sana, ini mumpung kita diskusi dan insya Allah masyarakat melihat. Ya. Saya berkomitmen untuk bukan hanya bicara tentang melulu menjadi wakil rakyat ya. Tapi komitmen kami, khususnya fraksi Partai Nasdem, kami baru saja meluncing hotline number, ya, yaitu di 08777 010 1551. Kenapa harus saya sampaikan ini? Saya ulangi ya, 08777 010 1551. Nah, kenapa kami bersusah payah untuk membuka jalur hotline masyarakat tersebut? Supaya masyarakat bisa langsung menyampaikan ke kami. Ya, kami di fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Banten sangat menyadari bahwa masukan dari masyarakat sangat-sangat penting. Bagikan amunisi untuk kami. Tentunya masukan yang produktif ya. Masukan-masukan yang memang sesuai dengan fakta di lapangan, masukan-masukan yang sifatnya bukan untuk kepentingan pribadi masyarakat, tapi untuk kepentingan masyarakat banyak, seperti itu. Dan baru pertama kali ini sebuah fraksi DPRD di Provinsi Banten
mengeluarkan hotline number, namanya Lapor Nasdem Ge, gitu kan. Lapor Nasdem Ge. Ya. Dan ini memang di launching beberapa waktu yang lalu atau Ya. baru pertama kali dibentuknya AKD, alat kelengkapan dewan? Setelah terbentuknya AKD dan badan-badan di DPRD Provinsi Banten, khususnya fraksi Nasdem, kami melihat bahwa Nasdem perlu menyapa masyarakat lebih dekat lagi. Oke. Kami harus memiliki alat dalam hal ini, yaitu kanal komunikasi. Kami siapkan kanal komunikasi tersebut kepada masyarakat. Silahkan masyarakat sampaikan aspirasinya, seluruh keluhan, masukan, input dari masyarakat akan kami catat dan akan kami perjuangkan. Oke. Bagaimana proses kerja dari hotline ini, Pak? Sederhana saja, masyarakat silakan sampaikan keluhan, masukan, saran dan sebagainya untuk pembangunan Provinsi Banten. Seluruh masukan tersebut sudah kita siapkan tim yang akan merespon ya masukan-masukan dari masyarakat tersebut. Kita akan pilih mana yang positif ya, karena kadang masyarakat juga menyalahgunakan lah itu kan. Ada yang nanya macam-macam itu kan, Pak, charger saya rusak, ini nggak ada hubungan dengan pembangunan Banten gitu kan. Kita akan pilih-pilih mana masukan dari masyarakat yang memang layak kita tanggapi dan kita tangani. Oke. Setelah kita melihat masukan-masukan tersebut sesuai dengan fungsinya, yaitu aspirasi masyarakat, dan kita perjuangkan melalui komisi-komisi terkait ya sesuai dengan bidang masing-masing. Komisi 1 bidang pemerintahan, ya komisi komisi 2, 3 dan sampai dengan komisi 5 itu sesuai dengan bidang-bidang yang kita siapkan di 10 anggota dewan yang sudah kita tempatkan di masing-masing komisi. Komisi 1 2 orang, komisi 2 2 orang, komisi 3 4 5 2 orang. Seperti itu. Dan semenjak hotline ini diluncurkan, apakah sudah banyak pengaduan dari masyarakat? Luar biasa. Satu hari kami bisa sampai dengan 100 Iya, Pak. aduan. Betul. Lu bagaimana cara menangani itu semua? Ya, yang pasti kami membutuhkan tim yang memang bisa mensortir masukan tersebut secara baik ya. Karena sekali lagi, karena masyarakat itu tadi kan menyalahgunakan ini buat apa? Iya. Ya asal WhatsApp saja gitu, ngetes itu kan, tes Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu kan. Ini satu hal yang harus kita edukasi ke masyarakat. Sekali lagi, ini adalah terobosan fraksi Partai Nasdem untuk lebih dekat lagi ke masyarakat seperti itu. Oke, ini adalah langkah yang baik gitu Ya. ya dari fraksi Partai Nasdem. Ya. Baik Pak, ke pertanyaan yang Oh, tadi ya, oke. terhambat. Baik, bagaimana dukungan dari pihak keluarga? Pak, Oh ya, dengan pasti. Bapak ini? Saya bisa mendeklar bahwa saya berada dalam ambicam until the stage itu kan, pasti ada dorongan dan dukungan dari keluarga. Yang pastinya istri saya ya, Haja Sabrina Suftandar, yang sangat mendukung aktivitas saya dan mensupport ya, bukan hanya sebagai orang yang mendukung, tapi sebagai teman curhat ya, bukan hanya curhat urusan rumah tangga, tapi urusan politik gitu kan. Makanya sebetulnya kalau seorang laki-laki mau sukses sebagai politisi, jadikan istri atau suami sebagai konsultan politik yang sejati. Karena terkadang istri saya atau katakanlah perempuan ya, punya pandangan yang simple, praktis, gitu kan. Ya, kadang saya muter-muter melihat satu masalah, istri saya dengan sederhana bilang, oh ya jalan seperti ini, dan memang terbukti ya. Oke, dan Bapak sudah tidak kaget lagi sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Banten yang tugasnya tentu banyak sekali melayani masyarakat, Pak ya. Andaikan saya komplain mungkin 24 jam kurang ya. Oke. Apalagi sekarang saat ini saya sedang berjuang ya, memenangkan satu paslon tertentu di Pilgub Provinsi Banten, dan alhamdulillah saya dipercaya sebagai sekretaris pemenangan di sana. Ini sebuah amanat yang luar biasa ya, dan saya rasa menjadi politisi itu harus ikut dalam pesta ya. Saat ini pesta demokrasi melalui pilkada ya, saya alhamdulillah dapat memainkan peran dengan baik, dan insya Allah pembangunan di Provinsi Banten akan terus dikawal, insya Allah. Oke, sebenarnya kita ingin mengenal lebih dekat lagi sosok Pak Wawan Suhada, tapi sudah berada di akhir waktu, jadi kita minta closing statement saja dari Pak Wawan. Silakan Pak. Oke Mbak Eli, terima kasih banyak ya. Pembangunan itu hakikatnya bukan hanya milik anggota DPRD, bukan hanya milik OPD, bukan hanya milik Pemprov ya. Tetapi hakikatnya pembangunan di Provinsi Banten milik masyarakat yang ada di Banten, milik kita semua. Untuk itu kami berharap
peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan ini, ya. Banyaknya perencanaan pembangunan yang masih kurang sesuai. Banyaknya pengawasan pembangunan yang masih belum terlaksana dengan baik. Ini menjadi PR kita bersama. Namun kami tentu mengapresiasi pemerintah Provinsi Banten melalui dinas-dinas terkait, melalui UPT, melalui OPD lain, sangat mengapresiasi, alhamdulillah seluruh pembangunan di Provinsi Banten berjalan dengan baik. Biarkanlah kekurangan itu menjadi bagian dari dinamika pembangunan di Provinsi Banten. Tetap semangat, tetap memberikan masukan kepada kami sebagai wakil Anda semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan sudah hadir di studio Banten TV, dan pemirsa Banten TV, demikian dialog khusus mengenal lebih dekat Bapak Wawan Suhada. Saya Lilik Hulwatunimah dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.